Baik, kembali lagi untuk materi saat ini saya mau menjelaskan tentang sistem PWM, yaitu Pulse Width Modulation. Metode PWM ini hampir selalu digunakan pada sistem kontrol, mau pada sistem open loop maupun sistem yang closed loop. Gelombang PWM ini bisa dibangkitkan dengan menggunakan piranti digital maupun piranti analog device atau digital device. Kalau digital device biasa bisa menggunakan microcontroller, PNC ataupun TTL atau CMOS logic gate. Sedangkan untuk yang analog device biasa menggunakan operational amplifier. Untuk apa PWM ini? Manfaat utama dari penggunaan PWM adalah pengaturan tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata output yang dihasilkan. Metodenya adalah dengan mengatur lebar pulsa high dan mengatur lebar pulsa low pada frekuensi yang konstan. Kalau Anda sering menggunakan voltage divider, rangkaian pembagi tegangan di mana resistor bagian atas adalah R1 yang konstan nilainya, sementara resistor R2 menggunakan potensiometer atau variabel resistor, maka karena potensiometer yang digunakan itu bukan potensiometer jenis linear, sehingga output yang dihasilkan pada voltage divider juga menjadi tidak linear. Ini berbeda pada rangkaian PWM, di mana outputnya bisa diatur dari 0% sampai dengan 100% secara linear. Contoh, saya punya tegangan sumber 5 volt yang akan saya atur tegangannya linear dari 0% sampai dengan 100%. 0% berarti 0, 1% berarti 10, 1% berarti 0,5, kemudian 2% berarti 0,1 volt, dan seterusnya sampai 100% yaitu 5 volt. Itu bisa digunakan secara linear, bisa diatur secara linear menggunakan rangkaian kontrol PWM. Nah, kalau kita ukur dengan menggunakan oscilloscope atau wave measurement, pengukur gelombang, maka gelombang PWM itu bisa dibagi menjadi kurang lebih beberapa bagian seperti yang terlihat pada screen ini. Yang pertama adalah high pulse. High pulse-nya ini yang diatur seperti yang saya bilang tadi, diatur lebar pulsanya, kemudian dengan temperatur yang konstan, sehingga pada saat high pulse-nya itu rendah, maka tegangan average-nya juga rendah. Ketika high pulse-nya melebar, maka tegangan output average-nya menjadi lebih tinggi, jadi pindah ke atas dengan frekuensi yang konstan, baik pada saat wide pulse maupun narrow pulse, dengan frekuensi atau periode T1 dan T2 yang sama. Ini contoh pembagiannya. Kalau saya set PWM itu bernilai 0%, maka tegangan rata-ratanya akan menjadi 0 volt. Saya set menjadi 25%, maka dia akan muncul high pulse-nya. Lebar pulsa pada saat high itu lebih kecil daripada lebar pulsa pada saat low, sehingga tegangan output rata-ratanya menjadi 25% dari 5 volt. Saya kembalikan menjadi 50%, saya set menjadi 50%, maka high pulse dan low pulse itu memiliki periode yang sama, memiliki waktu yang sama, yaitu setengah T untuk high pulse dan setengah T untuk low pulse. Saya set 75%, kebalikannya high pulse lebih lama waktunya atau periodenya, low pulse menjadi lebih sedikit atau lebih kecil. Saya set 100%, berarti dia memberikan output sebesar 5 volt. Nah, itu perbedaannya jika menggunakan
voltage divider maupun dan pulse width modulation. Manfaatnya, PWM ini bisa digunakan untuk power elektronik, yaitu sine wave inverter, PWM rectifier, jadi penyarah yang menggunakan sistem atau teknik PWM, berbeda dengan rectifier yang sudah pelajari pada waktu semester 1 dan semester 2. Kemudian aplikasi untuk telecommunication bisa menggunakan modulation teknik. Jadi proses pengiriman sinyal audio maupun sinyal digital itu ada yang menggunakan pulse width modulation. Kemudian audio effect itu bisa digunakan untuk sound system. Yang paling sering digunakan adalah untuk motor DC control, sehingga kita bisa mengatur kecepatannya dari 0% RPM sampai dengan maksimum 100% RPM sesuai dengan kecepatan motor yang digunakan.